Oke, sampai sejauh ini nih, akhirnya kita sudah diberitahu melalui chapter 1064 kemarin itu, Dragon adalah aliansi dari Dr. Vegapunk. Nah, ini seperti yang kebanyakan diteorikan para fans sendiri nih, jika Revolutionary Army itu terlibat dengan para ilmuwan jenius itu, Dr. Vegapunk salah satunya. Bahkan Vegapunk Saka itu memberitahukan sesuatu yang mendadak kepadanya seperti ini. Masalah menjadi orang jenius adalah kita bisa melihat masa depan kita sendiri. Kurasa aku tak akan lama lagi akan mati. Aku cuma ingin kau tahu tentang hal ini, Dragon. Ya, ini mengejutkan sih memang. Ada hubungan apa nih antara mereka berdua itu? Sepertinya sesuatu besar itu telah terjadi sejak masa lalu. Dan Vegapunk sendiri juga sudah mengira-ngira nih takdir seperti apa yang akan mengancamnya nanti. Nah, ini adalah beberapa hal yang menguatkan bahwa baik Revolutionary Army dan juga Vegapunk CS itu nih beraliansi sejak saat lama. Kita mulai. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas ya mengenai kerjasama rahasia antara Monkey D. Dragon dan Dr. Vegapunk sejak dahulu karena rahasia besar. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sejak kemunculan teka-teki dari Vegapunk beberapa tahun ke belakang nih, namanya itu sontar terdengar masyhur karena kejeniusan dan eksperimennya yang luar biasa itu. Itulah kenapa Vegapunk itu sangatlah flamboyan sebagai seorang ilmuwan yang sangat misterius yang jarang tampil pula. Mungkin itulah alasan kenapa pemerintahan dunia dan angkatan laut merekrutnya nih untuk menjadikannya aliansi. Tetapi jika kita ingat ke belakang nih, banyak banget teori yang mengatakan orang secerdas Vegapunk tak akan sebegitu gampangnya 100% setuju dengan pemerintahan dunia, atau dalam istilah mengabdikan diri ke pihak-pihak alangan atas itu. Nah, hal yang memungkinkan meskipun Vegapunk itu memberikan segalanya kepada mereka karena eksperimen tak dianjurkan seperti yang terjadi kepada rekannya Kaisar Clown dan Vince Smokejet itu, maka laboratoriumnya juga akan tetap aman. Dia tetap menyimpan satu senjata mahakaryanya nih untuk menjadi counter alami mahakarya yang ia buat untuk angkatan laut. Nah, kala itu teori ramai nih, bisa saja Vegapunk itu sebenarnya adalah double agent nih, tetapi dia adalah agen yang secara penuh bekerja sama dengan Revolutionary Army. Kenapa? Ya karena Kuma sendiri adalah jawabannya yang ikut terlibat, dan asumsi liarnya kala itu seperti itu. Kita tarik jauh ke depan lagi sampai ke chapter 1064 kemarin dan beberapa chapter ke belakang ini, semuanya itu relate dan 90% kebenarannya bahwa sejak awal Vegapunk itu beraliansi dengan pasukan revolusioner tanpa banyak orang yang mengetahuinya. Ilustrasinya itu menggambarkan seperti ini sebagai datanya. Di dalam gerbang lab utama Vegapunk itu, para kru Mugiwara Pirate sedang bersenang-senang. Mereka akan menuju ke Vegapunk Saka bersama dengan Lilith. Tetapi dalam ruangan itu tiba-tiba Vegapunk Saka mulai berbicara. Masalah menjadi seorang jenius adalah kita bisa melihat masa depan kita sendiri. Lalu seseorang meresponnya, "Apa yang kau bicarakan, Vegapunk?" Dia menjawabnya nih, "Kurasa tak lama lagi aku akan mati. Jangan bercanda yang enggak." Nah, jawab seseorang itu. Dan Vegapunk Saka menutupnya untuk memperjelas nih, "Aku cuma ingin kau tahu tentang semua ini, Dragon." Damn, orang yang asing ngobrol dengan Vegapunk Saka itu adalah pemimpin pasukan Revolutionary Army Monkey D. Dragon. Ada hubungan apa nih di antara mereka berdua itu? Nah, dari sini percakapannya tidak memperlihatkan dua orang musuh nih, tetapi seperti teman lama yang mempertanyakan hal-hal penting satu sama lain. Maka itulah 90% besar kemungkinan ilmuwan Vegapunk sejak lama nih sudah bekerja untuk Revolutionary Army. Nah, jadi nih memang ada alasan kenapa Dragon itu membiarkan Kuma pada awalnya dieksperimen oleh Vegapunk dan membuat pasifista untuk angkatan laut.
karena mereka mungkin telah menyepakati finalnya nanti nih untuk apa yang akan terjadi. Kita ingat nggak sebelum Kuma menyerahkan diri dan dijaringan pasifista, dia itu serasa melakukan tugas terakhirnya menolong Luffy dan krunya dari serangan Laksamana Kizaru, yang mana ia akan menerbangkan ke suatu tempat yang masing-masing kita tahu kala itu. Luffy ke Amazon Daily dan bertemu Hancock, Zoro ke Dracul Mihawk, Sanji ke Ivankov, Robin ke Revolutionary Army, dan begitupun yang lainnya. Nah itu serasa seseorang sudah menugaskan itu kepada Kuma sendiri, dan ia bahkan memberitahukan Rayleigh bahwa dia berasal dari Revolutionary Army dan menolong para kru Mugiwara itu. Itulah kenapa Rayleigh menjadi tenang. Nah, misi terakhirnya kala itu pun menjaga kapal Thousand Sunny sampai mereka itu kembali, dan kita lihat bagaimana Kuma terlihat sangat kerja keras nih agar Thousand Sunny tetap terjaga. Setelah itu pun entah gimana caranya ia muncul lagi di Marineford kala itu, tetapi setelah itu nih muncul bentuk-bentukan lain seperti dirinya yang dikenal sebagai pasifista, dan mulai dari sini ceritanya tak sama lagi. Pada akhirnya entah kenapa tiba-tiba Kuma itu menjadi budak dari Tenryubito. Bahkan dia tuh lama tinggal di sana nih, sampai-sampai pikirannya itu sudah mulai berubah, dan dia hanya memposisikan dirinya itu sebagai seorang budak, dimana kita tahu Sabo dan Bonnie begitu membenci Tenryubito karena menjadikan Kuma seperti itu. Itulah kenapa nih kemarin setelah mereka menyelamatkan Kuma itu kembali, ingatan dan kesadaran Kuma itu belumlah pulih, dan dia tuh serasa masih menjadi manusia setengah mesin yang sangat patuh terhadap tuannya. Itulah kenapa pula Bonnie ingin meminta pertanggungjawaban kepada Vegapunk untuk mengembalikan kesadaran ayahnya. Bahkan jika kita lihat di markas Egghead kala itu juga ada polisi patroli yang juga mirip dengan Kuma the Tyrant. Nah, Bonnie mengatakan jika Kuma dan dirinya itu berasal dari sebuah ras yang khusus. Apakah mereka itu dalam suku Lunarian atau ada ras baru lagi nih yang muncul di saga One Piece itu sendiri? Nah, sepertinya pasukan Revolution itu akan bisa mengembalikan kesadaran Kuma lagi nih, karena sebenarnya Dragon dan mereka itu juga bekerja sama. Bisa saja nih Vegapunk itu melakukan itu juga atas persetujuan Dragon dan juga Kuma sendiri, untuk menutupi dan membersihkan kesalahan Kuma mungkin di masa lalu yang kita belum pernah tahu. Atau mungkin pula nih Revolutionary Army itu melakukan itu agar Vegapunk bisa leluasa masuk ke pemerintahan dunia, mencari rahasia-rahasia dan membuka semua itu nanti kepada pihak revolusioner, khususnya kepada Dragon sendiri. Dan Kuma sendiri adalah perantaranya, dan dia sepakat akan hal itu. Nah, bisa jadi loh sekarang itu gini. Setelah kemarin di chapter 1064 itu memperhatikan perbincangan Dragon dan Vegapunk, terisyarat makna dari perkataan mereka berdua. Khususnya Vegapunk yang mengatakan seperti ini, "Aku cuma ingin kau tahu tentang hal ini, Dragon, dan tak lama lagi aku mungkin akan segera mati." Ya, kata-kata yang mengejutkan ya, tetapi maknanya itu memang dapat banget sih. Kalian ingat rombongan CP0 yang dipimpin oleh Rob Lucci kemarin itu? Mereka itu memang bertujuan ya untuk membunuh Dr. Vegapunk sendiri. Menurut mereka dan sesuatu hal dari perintah pemerintahan dunia, Vegapunk itu sebagai ilmuwan dan orang luar sangat banyak mengetahui informasi-informasi penting Marijoa, dan itu bersifat rahasia. Angkatan Laut ataupun World of Government sendiri dia juga mengetahuinya. Itulah kenapa nih orang jenis seperti dirinya tidak bisa dipercaya terus-menerus, dan mereka harus membunuhnya dengan segera agar tidak mengacaukan segalanya. Ini semakin relate lagi kan? Bahkan perbincangan para agen CP0 itu ilustrasinya itu seperti ini ketika ingin membunuh Vegapunk, yang mereka pun juga sangat skeptis. Dengarkan dulu Lucci, Vegapunk itu masih tetaplah seorang individu, tetapi kejenisannya kalah dengan kesibukannya. Ketika waktu kita tidak cukup dan orang bilang kita akan jadi sesibuk berang-berang kan di beberapa waktu. Nah, bayangkan kalau ada lebih dari satu berang-berang pula. Itulah ide besar dari Vegapunk. Dia telah membelah diri menjadi 6 orang, dan dengan kata lain ke-6 satelit ini adalah Dr. Vegapunk pula. Vegapunk 06 adalah Yoke yang melambangkan keinginan atau nafsu. Vegapunk 05 adalah Atlas yang melambangkan kemarahan. Vegapunk 04 adalah Pythagoras yang melambangkan kebijaksanaan. Vegapunk 03 adalah Edison yang melambangkan bakat. Vegapunk 02 adalah Lilith yang melambangkan kejahatan. Dan Vegapunk 01 adalah Saka yang melambangkan logika. Nah, dari semua itu Vegapunk asli ada di atas semua yang disebutkan tadi. Dialah Dr. Vegapunk yang sesungguhnya. Lalu Rob Lucci menambahkan dengan skeptis nih, "Dan apa aku aneh kalau aku bilang hal itu terdengar sangat mustahil? Orang jenis memang selalu menyusahkan."
Singkatnya tugas kita adalah mengembalikan si bermasalah Seraphim Kuma ini ke Egghead kan, lalu sambil memastikan bahwa tak sampai merusak aset berharga apapun di lapi itu. Dan tentu akan kita musnahkan semua Vegapunk yang ada di sana. Jadi setelah itu pun kita disuruh membunuh orang paling berguna bagi dunia, Dr. Vegapunk. Dan rencana itu sudah tersusun. Nah mungkin nih dari situlah Vegapunk sendiri juga sudah tahu takdir ancaman seperti apa yang akan ia temui. Mungkin yang dimaksud ini kepada Dragon bahwa ia akan segera mati itu karena Rob Lucci dan member CP0 mengincarnya. Bahkan mereka membawa Seraphim Kuma sendiri. Nah ini menarik nih. Tetapi ngomong-ngomong nih, apakah kalian sih antara Vegapunk dan Dragon itu hanya untuk eksperimen Kuma? Informasi berharga atau Revolution Army akan melindunginya? Atau sebenarnya nih, Vegapunk sendiri itu adalah orang yang sudah tahu jika Luffy putra dari Dragon itu sendiri, yang sekarang ini telah mampu masuk ke awakening dari buah iblisnya sang dewa matahari Nika. Who knows? Yang jelas nih, harusnya Art Egghead ini akan mempertemukan kita pada konflik yang berkaitan satu sama lain, baik Dragon, Vegapunk, Revolutioner, Mugiwara, Bonnie, Kuma, atau bahkan Blackbeard, khususnya pula Aokiji ke depannya. Nah dari sini jika Dragon tahu nih bahwa ancaman sedang menunggu rekannya Vegapunk sendiri, ia bukannya mustahil akan menuju ke Egghead dan melindungi dari anggota CP0. Dari sini akan sangat memungkinkan segera terjadinya takdir pertemuan antara ayah dan anak itu yang tak terduga, Luffy serta Dragon dalam wilayah Dr. Vegapunk. Maybe next kita akan bikin pembahasan khusus tentang hal itu. So gimana? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai kerjasama rahasia antara Monkey D. Dragon dan juga ilmuwan jenis Dr. Vegapunk. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten dari RTV and will be come back.